worth living, you're the reason I'm alive. I'd be lost without you, you're the reason that I strive. You're my destiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan tanpa halangan suatu apapun. Untuk yang kedua, di sini Bapak tidak lupa menyampaikan kepada kalian semua tentang jangan lupa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan yang selanjutnya kita doakan untuk teman-teman yang hari ini belum bisa mengikuti untuk para pedoman pelaksanaan kegiatan ujian PA ini, kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 12 program keahlian farmasi dan juga keperawatan. Untuk hari ini Bapak akan memberikan informasi terkait kegiatan ujian praktik agama Islam ya. Karena kegiatan ini sudah pasti dilaksanakan oleh siswa kelas 12 yang mana ini akan menunjang kenaikan kelas kalian atau kelulusan kalian di SMK Kesehatan Bina Tama ini. Karena kalau tahun sebelumnya yaitu ada ujian nasional, kemudian ditambah nanti nilai ujian nasional dengan ujian praktek ya, ujian praktek dan juga nilai-nilai lainnya, yang mana kalau kalian tidak melakukan atau tidak mengikuti ujian praktek ini maka akan sulit sekali, dalam artian tidak bisa lulus dikarenakan tidak mengikuti ujian praktek pendidikan agama Islam ini. Oke, perhatikan. Untuk pedoman ujian praktik pendidikan agama Islam kelas 12 ya. Di sini Bapak memberikan dua opsi kepada kalian ya. Ada dua opsi kepada kalian. Yang pertama yaitu adalah ujian praktek secara online. Untuk ujian praktek secara online ini berarti kalian harus melakukan ya rekaman video, kemudian diupload di YouTube dan kemudian diserahkan alamatnya ya, alamat link YouTube kalian diserahkan kepada Bapak. Nah, setelah itu Bapak akan mengoreksi dari link yang kalian berikan, nanti akan Bapak lihat langsung di YouTube-nya dan langsung Bapak berikan nilai. Dan nilainya pun akan keluar pada saat itu juga, langsung Bapak informasikan yang kurang apa ataupun yang masih belum lengkap yang mana, begitu ya. Kemudian versi yang kedua yaitu dengan offline. Nah ini khusus buat kalian, misalnya Pak saya tidak punya HP, misalnya tidak punya laptop, saya tidak punya sinyal, tidak ada sinyal dan lain sebagainya dengan alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan kalian untuk praktek online, maka Bapak berikan dispensasi yang kedua yaitu adalah offline. Bagaimana Pak kalau offline? Kalau offline ya yang pertama kalian nanti harus komunikasi dengan Bapak dulu, janjian sama Bapak kapan waktu pelaksanaannya, kalian kosongnya di mana, menyesuaikan dengan jadwal Bapak, nanti baru kita tatap muka dan melakukan kegiatan praktek pendidikan agama Islam ini. Kurang lebih 30 menit ya dalam kegiatannya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya satu hari ada 3 siswa, berarti Bapak jadwalkan misalnya si A dari jam sekian sampai jam sekian, B dari jam sekian sampai jam sekian, C dari jam sekian sampai jam sekian. Seperti itu. Itu apabila kalian mau ujian praktek secara offline juga bisa. Baik, Bapak akan menjelaskan untuk kegiatan prakteknya. Yang pertama, kalian perhatikan di sini ya. Untuk nilai praktikum, perhatikan, untuk nilai praktikum di sini ada 6 poin ya. Poin pertama adalah Al-Qur'an, poin kedua adalah tajwid, poin ketiga adalah surat pendek, yang keempat bacaan sholat jenazah dan praktek perawatan jenazah. Nah, untuk praktek perawatan jenazah ini ya, memang sudah Bapak keluarkan nilainya karena ini saya ambil dari tahun sebelumnya, langsung Bapak masukkan saja ke sini. Dan apabila Bapak suruh kalian ujian praktek jenazah itu mungkin ada beberapa yang sulit ya, seperti memandikan atau mengkafani dan lain-lain mungkin agak sulit. Jadi ini Bapak ambil dari nilai praktek yang sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk poin Al-Quran dan tajwid ya, untuk
poin Al-Quran dan tajwid ini, perhatikan, setiap siswa itu akan memiliki tugas bacaan individu masing-masing. Jadi antara Anggita, Afrisa, Cindy, Dia, dan Dia Amalia ini baca Al-Qurannya tidak sama, tapi beda-beda. Ya, beda-beda sesuai dengan tugas yang Bapak berikan nanti. Dan juga ada tajwidnya. Jadi setelah kalian membaca Al-Quran, misalnya Bapak beri contoh ya. Anggita Seliana Putri. Ya, di sini ada tugas individu ujian praktik. Anggita Seliana Putri itu membaca ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Berarti untuk ujian Al-Qur'annya ya, Anggita hanya membaca dua ayat tersebut, kemudian dibacakan terjemahannya. Setelah membaca terjemahnya, kalian langsung lanjut ke penjelasan tentang tajwidnya. Nah, nanti kalau dari kalian yang bertanya, Pak, bagaimana untuk bacaan Al-Qur'annya? Kalian boleh latihan dulu di rumah. Ya. Anggita Seliana bacanya surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Silakan Anggita, kamu baca sampai berulang-ulang dulu, sampai benar-benar bagus bacaannya, panjang pendeknya betul. Baru kamu kalau sudah pede, sudah yakin bagus, silahkan direkam. Begitu juga dengan Mutia, Salsa, Lis Fatma, dan teman-teman lainnya ya, baik itu P2 ataupun farmasi. Kalian punya tugas masing-masing. Ini sudah Bapak share melalui wali kelas atau grup diskusi kalian, seperti itu ya. Nah, jadi setelah kalian latihan, ini Fadia Hernanda, Gina, Al-Muzammil 1-10, latihan dulu di rumah. Setelah itu baru sudah yakin bacaan panjang pendeknya bagus, silahkan dibaca. Pak, bagaimana bacaannya? Apakah boleh menggunakan tartil atau mujawad? Silahkan, bebas, Bapak bebaskan ya. Yang nanti menjadi nilai adalah makhorijul huruf, bacaan panjang pendek yang kalian baca itu menunjang nilai kalian. Seperti itu ya. Oke, kita masuk pada nilai tajwid. Bagaimana sih Pak untuk penilaian tajwid? Untuk penilaian tajwid dari ayat ini ya, Al-Baqarah ayat 284 sampai 285, Anggita bisa mencari di situ ada hukum bacaan apa saja sih? Minimal ya, minimal kalian menyebutkan 5 hukum tajwid. Afrisa Zabrina, Al-Baqarah ayat 286. Maka kamu harus mencari minimal 5 hukum tajwid. Cindy ayat Quran surah Luqman 12 sampai 14, silakan dicari 5 hukum tajwid minimal ya, minimal. Pak, kalau saya bisa menemukan 10 bagaimana? Maka nilainya 100. Kalau hanya menemukan 5 ya, minimal 5, itu Bapak kasih nilai 78 atau KKM. Bagi yang bisa menemukan 5 hukum tajwid dalam surat yang kalian baca. Tapi kalau bisa 10 bagaimana Pak? Bapak kasih nilai tajwidnya ya. Sebentar, maka Bapak kasih di sini nilai tajwidnya. Ya, di sini Anggita bisa menemukan 10 ya, maka nilainya 100. Seperti itu. Kalau hanya 5 Pak, nggak apa-apa, nanti di sini KKM 78. Itu kalau menemukan 5 hukum tajwid. Tapi kalau mau dapat 100 silakan cari sampai 10 hukum tajwid. Nanti kalian upload di YouTube kalian, kemudian Bapak cek, oh iya ternyata mencari 10 hukum tajwid, maka Bapak kasih nilai 100. Gitu ya. Itu untuk penjelasan dari tajwid. Berikut Bapak akan memberikan atau contoh ya untuk praktek bacaan Al-Quran dan juga penjelasan ilmu tajwid. Oke, saksikan video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erbiwan dari kelas 12 MIPA Unggul, nomor absen 15. Hari ini saya akan membaca Quran sesuai dengan ujian praktik yang saya dapatkan, yaitu membaca surah Ali Imran ayat 159 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hukum bacaan pada surah Ali Imran ayat 159. Pada kata fabima terdapat hukum bacaan mad tabi'i, sebab ada huruf alif di fathah sehingga dibaca 2 harokat. Pada kata rohmatim terdapat hukum bacaan ro tafkhim atau ro dibaca tebal karena berharokat fathah serta idgham bi gunnah pada kata rohmatimmi karena tanwin bertemu dengan huruf mim sehingga dibaca tanwinnya disatukan dengan huruf mim. Pada kata minallah terdapat hukum bacaan tafkhim, yaitu lafaz Allah pada huruf lamnya dibaca tebal karena didahului dengan harokat fathah. Baik, setelah kalian menyaksikan video yang tadi ya, video tentang baca Al-Quran, kalian bisa melihat dan menyimak ya, di situ ada siswa membaca Al-Quran, kemudian melanjutkan lagi dengan membaca terjemahannya. Itu kalian boleh melihat, bukan hafalan ya, bukan hafalan tapi melihat. Silahkan dibaca. Setelah itu ya, setelah kalian sudah membaca Al-Quran dan terjemahannya, selanjutnya adalah hukum tajwidnya. Kalian boleh menulis dulu di buku tulis ya, setelah itu baru dibacakan. Contoh misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Fatihah ayat 1 Alhamdulillah, al di sini disebut dengan alif lam komariah karena dibaca dengan jelas, atau lillahi disebut dengan lam tipis karena sebelumnya adalah fathah atau kasroh seperti itu ya. Kalian bisa lebih mendetailkan lagi seperti itu saja. Hukum yang kedua adalah hukum yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam diberi seperti itu ya sampai 7 sampai yang ke-10. Nah, berarti kalian menjelaskan 10. Seperti itu. Jadi dikasih intonasi saya akan memberikan 10 hukum tajwid. Nah, berarti nanti Bapak akan melihat berapa hukum yang kalian cari di situ, hukum tajwidnya. Untuk selanjutnya, surat pendek. Surat pendek ini Bapak ambil dari mana? Untuk surat pendek ini nanti akan Bapak ambil dari laporan wali kelas, masing-masing laporan wali kelas, ya. Laporan wali kelas bagi yang sudah menghatamkan juz ke-30, maka surat pendeknya ini adalah 100. Untuk informasi surat pendek nanti akan Bapak share lagi ke wali kelas. Contoh ya, misalnya atas nama Anggita Selena Putri sudah menghafalkan Anas sampai Ad-Duha. Ini nilainya adalah 78 misalnya gitu ya. Afrisa dari Anas sudah sampai lebih, yaitu Al-Fajr. Ada yang lebih sampai At-Takwir, ada yang lebih sampai An-Naba. Nah, ini sudah ada tingkatannya masing-masing. Jadi nanti kalian mendapatkan nilai sesuai dengan hafalannya masing-masing. Seperti itu nanti akan Bapak share juga melalui wali kelas. Nah, untuk yang poin selanjutnya, bacaan sholat. Perhatikan bacaan sholat di sini ya. Bacaan sholat ini Bapak tidak menentukan kalian mau sholat zuhur, asar, maghrib atau isya, tidak ya. Tapi yang Bapak tentukan di sini adalah bacaan dari sholat itu sendiri, ya, bacaan.
Apa saja poin-poinnya bacaannya? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dilanjut apa? Dengan ruku. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal sujud. Doa di antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah tahiyat akhir. Kalau sudah melakukan ini cukup satu kali saja ya, satu gerakan, tidak usah Pak saya mau praktek sholat zuhur berarti 4 rakaat, tidak, cukup satu kali saja. Satu kali ketika kalian sujud yang kedua ya, setelah sujud yang kedua langsung tahiyat akhir dan salam. Seperti itu saja. Oke, supaya kalian tidak bingung sebentar. Baik, kita saksikan video contoh praktek sholat fardu berikut ini. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, setelah kalian menyaksikan tadi ya video tadi, Bapak membebaskan kalian mau bacaannya. Doa iftitahnya kan ada dua versi ya, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu boleh, silahkan. Yang kedua ada yang Allahumma Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa ta'ala, itu juga boleh ya. Jadi kalian waktu sholat memakai doa apa silahkan dipakai dan direkam. Nanti kalau sudah diupload dan Bapak agar bisa melihat hasil dari praktek tersebut. Ya, untuk selanjutnya praktek sholat jenazah. Ya, di sini ada sholat jenazah. Untuk sholat jenazah, silakan kalian bisa menjelaskan sedikit tentang praktek sholat jenazah. Contohnya, sholat jenazah ini hukumnya apa? Kemudian sholat jenazah ini kalau misalnya jenazahnya laki-laki, saya posisinya harus di mana? Di kepala jenazah atau di perut ya. Apabila jenazahnya perempuan, posisi saya sebagai imam atau makmum berada di mana. Silakan kalian menjelaskan sedikit tentang sholat jenazah. Setelah itu baru praktek sholat jenazah. Seperti itu. Kita saksikan video yang satu ini, yaitu adalah contoh praktek sholat jenazah.
Perkenalkan, nama saya Arunda Mahanani dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tata cara sholat jenazah, terutama jenazah laki-laki. Jenazah berarti melakukan sholat untuk jenazah dengan 4 kali takbir. Hukum dari sholat jenazah sendiri ialah fardhu kifayah. Sholat jenazah dapat dilakukan secara berjamaah maupun secara munfarid. Jika dilakukan secara berjamaah, posisi imam dan makmum terhadap jenazah ada 2 posisi yang membedakan, yaitu berdasarkan jenis kelamin dari jenazah tersebut. Dalam melaksanakan sholat jenazah harus sesuai dengan rukun sholat jenazah. Yang menjadi rukun dalam sholat jenazah adalah yang pertama niat dan melakukan 4 kali takbir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tata cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Nah, sekarang kita praktikkan bagaimana tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Yang pertama, posisikan badan searah dengan kepala jenazah laki-laki. Kemudian langsung melaksanakan praktik sholat jenazah diawali dengan niat dan kemudian melakukan 4 kali takbir. Pada takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Pada takbir yang kedua, membaca sholawat Nabi. Pada takbir yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Dan pada takbir yang keempat, membaca doa untuk jenazah disertai salam. Langsung saja saya praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tusalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dan praktik tata cara sholat jenazah laki-laki dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menyaksikan tadi ya, kalian bisa jelas ya bagaimana untuk penjelasan dari siswa tersebut menjelaskan bahwasannya praktek sholat jenazah itu seperti apa, rukunnya seperti apa, ya kan? Kemudian takbir pertama bacanya apa, kedua, ketiga, keempat sampai dengan salam. Untuk sholat jenazah tadi yang mau Bapak sampaikan, untuk Anggita Seliana Putri ya, itu adalah sholat jenazahnya sholat jenazah perempuan. Berarti membacanya, perhatikan, untuk jenazah perempuan, domir belakangnya adalah ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jadi semuanya belakangnya ha. Bagi Afrisa Zabrina Salma ya, sholat jenazahnya kamu membaca jenazah laki-laki. Berarti kalau jenazah laki-laki domirnya adalah hu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu juga takbir ke-4. Allahumma la tahrimna ajrohu bagi laki-laki, Allahumma la tahrimna ajroha bagi perempuan. Begitu. Jadi untuk tugas individu praktikum ini silakan kalian masing-masing mendapatkan porsi sendiri-sendiri ya, jatah sendiri-sendiri. Yang harus dihafalkan mana, yang harus dibaca berulang-ulang latihan dari Al-Qur'annya yang mana. Setelah itu kalian rekaman, di-upload di YouTube, kemudian hasilnya dikirimkan ke Bapak.
Dan selanjutnya Bapak akan memberikan informasi untuk praktek ini ya. Untuk praktek ini Bapak akan memberi kalian waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, bagi yang merasa belum hafal silakan. Ini masih Bapak kasih dispensasi 1 bulan sampai tanggal 31 Maret ya, sampai 31 Maret masih Bapak beri informasi atau dispensasi untuk kalian menghafalkan atau menyelesaikan dari praktek tersebut. Baik, menurut Bapak cukup informasi tentang ujian praktek. Bapak harapkan semua siswa kelas 12 khususnya yang muslim ya, semuanya harap bisa ikut kegiatan ujian praktek. Ya, karena apabila tidak mengikuti ujian praktek, apabila nilai kalian tidak ada, ya mohon maaf, Bapak tidak bisa meluluskan. Ya, dari nilai PAI-nya Bapak belum bisa meluluskan karena apa? Kalian belum ujian praktik. Sedangkan ujian praktiknya di sini sudah Bapak buat lebih sangat amat mudah sekali, bisa kalian aplikasikan, baik itu offline ataupun online. Seperti itu ya. Baik anak-anakku, Bapak kira sekian informasi dari Bapak terkait ujian praktek pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waqul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.